Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Raidu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu materi pendidikan Pancasila kelas 8. Pembahasannya itu adalah bagian C, budaya nasional sebagai identitas dan jati diri bangsa. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu memahami materi tentang budaya nasional sebagai identitas dan jati diri bangsa. Mari simak materinya. Nah, jika kalian pergi ke negara-negara di Eropa, Australia, atau Amerika, maka kalian akan mendapati karakteristik budaya yang berbeda dengan bangsa Indonesia, baik dari budaya berpakaian, budaya berperilaku, makanan, gaya hidup, bahasa, maupun kesenian. Mengapa bisa berbeda? Nah, itu disebabkan oleh adanya perbedaan nilai-nilai yang mendasari kebudayaan bangsa Indonesia dengan kebudayaan bangsa-bangsa lain. Apa sih yang dimaksud dengan nilai? Nilai adalah sesuatu yang berharga. Nah, tentunya budaya ini memiliki nilai-nilai yang berbeda antara budaya yang dimiliki bangsa kita dengan negara-negara lain. Lalu apa sih yang dimaksud dengan kebudayaan? Nah, kebudayaan merupakan refleksi dari nilai-nilai yang dianut oleh sebuah komunitas atau masyarakat, baik dalam skala lokal, regional, maupun nasional. Sejak dahulu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, kolektif, dan hidup harmonis dengan alam. Nah, gambar di atas adalah salah satu tarian, namanya adalah Tari Saman, yang merupakan tarian adat asal Aceh, tepatnya berasal dari daerah dataran tinggi, Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Nah, Tari Saman memiliki makna dan nilai religius dan kepahlawanan. Hal ini bisa dilihat dari makna syair yang mengiringinya dalam setiap gerakan. Pada perkembangannya, tari saman terkenal di seantero Nusantara, bahkan dunia. Sejak 24 November tahun 2011, tari saman ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda asli dari Indonesia. Nah, oleh karena itu, ragam kebudayaan yang lahir dari bangsa Indonesia adalah kebudayaan yang berkarakteristik religius, sosial, dan harmonis dengan alam. Kebudayaan tersebut dilandasi nilai ketuhanan yang Maha Esa, kental dengan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, serta peduli terhadap kelestarian lingkungan alam. Contohnya, dalam masyarakat Minangkabau terdapat seni pertunjukan tradisional bernama randai yang syarat akan falsafah, etika, dan pelajaran hidup orang Minang. Dalam masyarakat Serang, Banten, terdapat seni pertunjukan terbang gede yang syarat nilai-nilai spiritual dan sosial. Dalam masyarakat Karangasem, Bali, terdapat pula tradisi mengibung yang syarat nilai-nilai solidaritas sosial dan keberagaman. Dalam masyarakat Dayak di Kalimantan, terdapat tradisi Inataki yang mengajarkan kearifan lokal dalam mengolah sumber daya alam di hutan dengan memperhatikan aspek kelestariannya. Nah, nilai-nilai luhurlah yang membedakan kebudayaan bangsa Indonesia dengan kebudayaan bangsa-bangsa yang lain. Kebudayaan bangsa Indonesia atau kebudayaan nasional yang terbentuk dari nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia membentuk identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Jadi, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat membentuk kebudayaan lokal yang kemudian berkembang menjadi kebudayaan nasional yang pada akhirnya membentuk identitas dan jati diri bangsa Indonesia.
Jadi, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat membentuk kebudayaan lokal yang kemudian berkembang menjadi kebudayaan nasional yang pada akhirnya membentuk identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa-bangsa yang lain. Misalnya, kalian bisa bertanya kepada para pelajar Indonesia yang sedang menuntut ilmu di luar negeri. Dalam pergaulan internasional, tentunya para pelajar Indonesia dikenal sebagai orang yang sopan, ramah, dan gemar membantu. Mengapa bisa terbentuk karakter seperti itu? Itu tidak lepas dari pengaruh tradisi dan budaya bangsa Indonesia tentunya. Semasa masih belajar di Indonesia, para pelajar tersebut hidup dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang memiliki tradisi dan budaya yang dilandasi nilai-nilai luhur, diantaranya adalah nilai religius, nilai sosial, gitu ya, nilai kebudayaan, adat istiadat, seperti itu. Nah, ketika mereka belajar di luar negeri, maka sesungguhnya mereka tidak hanya membawa identitas pribadi, akan tetapi juga identitas sosial dan bangsa. Nah, dari identitas pribadi, para pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di luar negeri bisa dibaca pula bagaimana identitas sosial dan bangsanya. Jadi, kalian atau kita semua diusahakan harus mampu menerjemahkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi dan budaya masyarakat Indonesia, tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, norma-norma yang berlaku di masyarakat itu ada berapa norma? Ya, norma-norma tersebut itu bisa dijadikan nilai-nilai luhur yang harus dijaga dan harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ada norma agama, norma hukum, terus juga norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Nah, dari keempat norma ini harus biasa dilakukan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan diusahakan supaya diperkenalkan kepada bangsa-bangsa yang lain ketika nanti kalian diteruskan sekolahnya, baik itu jenjang SMA ataupun nanti ketika kalian masuk ke perguruan tinggi, maka nilai-nilai dan karakter jati diri bangsa kita harus tetap dijaga dan harus tetap dilaksanakan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Kami akhiri, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.